Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan di halaman 103. Di mana kita masih berada di bahasan al-marfu'at, isim-isim yang rafa'. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas 5 asma al-marfu'at. Siapa yang bisa mengingatkan? Satu apa? Mubtada. Kedua, khabar. Tiga, fa'il. Isim fa'il. Yang keempat, naib fa'il. Bagus. Naib fa'il. Yang kelima, kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha. Nah, malam ini insyaallah kita akan membahas inna dan akhwatuha. Ya, inna dan akhwatuha. Baik. Silakan, Fadil. Boleh bertanya untuk pelajaran yang lalu ya, sebelum kita lanjut bahasan berikutnya. Silakan, Fadil. Ya, akhwatuha. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Kenapa tidak apa? Ikhwatuha gitu ya. Ya, bagus. Karena kita udah belajar dulu ya. Huruf itu terhitung muannas apa mudzakkar? Muannas. Nah, gitu. Kalau muannas berarti dia dihitung dengan dhamir ha. Nah, gitu. Wa akhwatuha, bukan wa ikhwatuha, tapi wa akhwatuha karena dia muannas. Mana saya? Mana? Ini. Oh iya. Dia pakai sini. Bagus. Ahsan. Jazakallah khair. Salim. Nah, duduk sana ya. Baik. Jadi dibaca akhwatuha karena yang namanya huruf terhitung muannas. Baik. Ada pertanyaan lain? Tentang mubtada khabar, oke Pak ya? Tidak ada masalah ya? Mubtada khabar ya. Kemudian fa'il ya. Fa'il termasuk isim marfu'at. Apa Abu Fauzan? Fa'il, coba sebutkan contoh fa'il satu. Ya, contoh fa'il karena dia sebagai rafa. Bikin kalimat yang ada fa'ilnya. Ya. Para santri sedang belajar. Yadrusu at-tullabu. Nah, itu fa'il berarti itu. At-tullabu fa'il ya dengan rafa. Baik, naif fa'il. Saya masih ingat naif fa'il kemana pelajarannya? Fauzan, silakan. Pelajaran ad-dars. Nah, bagus. Ad-dars boleh juga. Durisa ad-dars. Telah dipelajari pelajaran. Telah diwajibkan puasa. Apa syaratnya? Furida as-siyam. Boleh saja. Boleh. Furida as-siyam. Atau kutiba as-siyamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu as-siyamu. Nah, itu naif fa'il itu as-siyamnya. Paham? Asalnya adalah kataballahu as-siyama. Gitu. Baik. Nah, kana wa akhwatuha. Kana ada misalnya contoh. Kana apa kawan-kawan kana? Teman-temannya apa? Saudara-saudara kana apa kemarin? Kana. Apa lagi? Asbaha. Bagus. Kemudian amsa. Kemudian zala. Zala. Laisa. Bagus. Asbaha apa artinya apa? Pagi. Artinya pagi. Atau bisa artinya menjadi. Telah menjadi. Gitu. Amsa. Sore. Waktu sore. Zala. Apa artinya Pak Andrian? Zala. Zala artinya senantiasa. Iya. Senantiasa. Kemudian laisa. Apa arti laisa? Iya, bukan. Laisa artinya bukan. Baik. Sekarang kita lanjut ke halaman 110. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Macam mana pula, apa makna inna dan macam mana pula cara kerja inna. Ini kita akan bahas malam ini, insyaAllah. Baik. Silakan. Siapa yang mau jadi mutatawwi', para relawan, silakan.
Pak Suharman ya, yang paling mudah. Paling mudah. Silakan Pak Suharman. Dibaca poin 6-nya. Inna dan saudaranya. Bagus. Nah. Di antara saudaranya yaitu Anna. Sesungguhnya bersama dengan Inna. Lakinna. Akan tetapi Ka'anna. Seperti atau seakan-akan. Laita. Seandainya. La'anlan. Semoga. Nah, baik. Ini teman-teman Inna, Pak. Teman-teman Inna. Ya, di mana fungsinya nanti sama dengan Inna, ya. Cara kerjanya sama dengan Inna. Ya. Anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ya. Baik. Berikutnya, Pak. Pembahasan kali ini adalah kebalikan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Fungsi inna adalah menjadikan mubtada sebagai isim, i'rabnya mansub, dan menjadikan khobar sebagai khobar inna dan i'rabnya marfu. Nah, berarti kebalikan dari bahasan sebelumnya, Pak. Coba kita review pembahasan sebelumnya sedikit. Bikin kalimat tanpa mubtada khabar tanpa ada dimasuki kana. Coba misalnya bikin. Bagus. Muhammadun yatimun. Muhammadun yatimun. Muhammad dahulu adalah seorang Muhammad adalah seorang anak yatim. Baik. Berarti mubtada khabar. Dua-duanya rafa. Dimasuki kana. Kana Muhammadun yatiman. Iya, boleh. Boleh kalau Imam bisa juga, Pak. Dua-dua boleh. Kana Muhammadun yatiman. Nah, sesuai pembahasan kita karena ini adalah isim rafa. Mana yang isim rafa di sana? Kana Muhammadun yatiman. Yang mana isim rafa? Muhammad. Iya, karena dia isim kana. Khabar kana adalah yatiman, mansub. Kalau inna, kebalikan dari yang tadi. Cara kerjanya balik dari yang tadi. Kalau yang tadi kana Muhammadun yatiman, berarti yang rafa setelah kana. Kalau dimasuki inna, balik. Inna yang mansub di sini taruh di sini, yang rafa di sini taruh di sini. Paham? Jadi apa? Inna Muhammadan yatimun. Itu kebalikannya. Jadi yang isim marfu yang mana? Adalah khabar daripada inna. Nah, inna sama kawan-kawannya cara kerjanya, teknis kerjanya sama, tidak beda. Paham, Pak? Ini akan kita bahas. Baik, berikutnya contoh. Contoh Muhammadun qaiman. Qaimun. Muhammad berdiri. Kemudian dimasuki inna menjadi inna Muhammadan qaimun. Bagus. Sesungguhnya Muhammad berdiri. Isim inna adalah Muhammadan mansub dengan fathah. Khobar inna adalah qaimun marfu dengan dhamma. Bagus ya. Inna adalah Muhammadan adalah mansub dengan fathah karena dia adalah isim inna. Adapun qaimun dia marfu' dengan dhamma. Kenapa? Karena sebagai khabar daripada inna. Paham, Pak? Nah, apa manfaat inna, Pak, dimasuki? Apa fungsi inna ketika masuk ke kalimat? Untuk menegaskan, taukid, menegaskan. Semuanya pelajaran dulu. Iya. Muhammad qaimun itu sebuah pernyataan. Kalau dimasuki inna, makin lagi tegas dia. Berarti Muhammad benar-benar sedang berdiri. Muhammad benar-benar seorang rasul. Muhammad benar-benar seorang yatim. Gitu. Ya. Pak? Nah, jadi yang menjadi bahasan kita adalah kata qaim. Khabar inna pasti dia rafa. Sebagaimana isim kana dia adalah dhammah dengan dhammah. Paham, teman-teman? Nah, ini dasar ini. Adapun yang akan kita kenali ke bawah adalah cabang-cabangnya saja. Ya, cabang-cabangnya saja. Silakan, Pak Macam-macam khobar. Khobar bisa dibuat dengan 3 cara. Pertama, bukan jumlah. Contoh, Muhammadun qaimun. Kalimat qaimun adalah khobar yang bukan jumlah. Kemudian dimasuki inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad berdiri. Isim inna adalah Muhammadan mansub dengan fathah. Khobar inna adalah bukan jumlah, yaitu qaimun marfu' dengan dhamma. Bagus. Contoh lain? Contoh lain, al-talibani qaiman.
kalimat qa'iman adalah khobar yang bukan jumlah. Kemudian dimasukin inna talibaini qa'iman. Sesungguhnya dua siswa itu berdiri. Isim inna adalah at-talibain, masuk dengan ya karena musanna. Khobar inna adalah bukan jumlah, yaitu qa'iman, marfu' dengan alif karena musanna. Bagus, masya Allah. Paham, Pak? Paham, teman-teman? Ada yang bentuk isim dengan isim, ya. Pembentukan yang apa? Yang jumlah, yang tidak jumlah seperti Muhammadun qa'im. Kalau dia isim mufrad, teman-teman, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah, mansubnya pun juga dengan fathah. Kalau dia nanti berubah menjadi mutsanna, maka tanda rafa'nya dengan apa? Ya, bagus, dengan alif dan nun. Kalau tanda mansubnya dengan apa? Dengan ya dan nun. Seperti yang ada contoh, inna talibaini qa'iman. Jadi yang rafa' adalah qa'imani, adapun yang mansub adalah talibaini. Paham, teman-teman? Paham, ya? Baik. Silakan, Pak, ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, berikutnya. Yang kedua, jumlah. Jumlah atau susunan kalimat ada dua. Jumlah ismiyah disusun dari mubtada khabar, isim plus isim. Contoh, Muhammadun abuhu maridun. Muhammad bapaknya sakit. Mubtadanya Muhammad, khabarnya abuhu maridun. Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Berikut penjelasannya. Abuhu. Abu mubtada marfu' dengan waw karena asmaul khamsah dan dia sebagai mudhof. Dhamir muttasil sebagai mudhof ilaihi. Maridun adalah khobar dari abuhu, sedangkan khobar dari Muhammadun jumlah ismiyah abuhu maridun. Lalu dimasukin inna menjadi inna Muhammadan abuhu maridun. Sesungguhnya Muhammad bapaknya sakit. Isim inna adalah Muhammadan, khobar inna adalah jumlah ismiyah abuhu maridun. Fi mahalli rafi'. Fi mahalli raf'in. Bagus. Fi mahalli raf'in. Nah, contoh kedua, teman-teman, dia bisa dibentuk dengan jumlah ismiyah, yakni ada isim mubtada, kemudian ada isim yang kedua, ya, mubtada dan khabar. Nah, contohnya seperti kalimat Muhammadun abuhu marid. Muhammad ayahnya sedang sakit. Ayahnya sedang sakit. Ini adalah sebuah pernyataan. Kalau dimasuki inna, berubah menjadi inna Muhammadan. Yang tadi Muhammad rafa' menjadi mansub. Kenapa? Dimasuki inna. Karena inna dia mesti isim yang datang setelahnya mansub. Inna Muhammadan. Nah, khabarnya mana, teman-teman? Abuhu maridun. Ayahnya sakit. Nah, ayahnya ini tetap pada posisi marfu'. Tetap pada posisi marfu'. Kenapa? Karena dia ada khabar daripada inna. Cuma di sini marfu'nya dengan apa? Dengan waw, ya. Dengan waw. Karena abuhu adalah asma'u al-khamsah. Sebenarnya ada pelajaran yang telah berlalu. Paham, teman-teman? Paham, ya? Baik. Coba saya bikin kalimat. Bapak-bapak tugasnya adalah masukkan inna dan bagaimana bentuk perubahannya. Ya. Baik. Kalimat pertama. Apa kalimatnya, Pak? Ada bisa bikin kalimat mubtada khabar yang masih kosong dari inna. Ya, duduk sana. Iya. Baik. Baik, coba bikin kalimat dalam bahasa Arab. Kalimatnya ya. Yang sebenarnya sebelum dimasuki inna. Baitun jadidun. Al-baitu jadidun. Itu cacanya. Al-baitu jadidun. Ya.
rumah itu baru. Itu ya, Pak? Nah, bagus. Kalimatnya baru. Al-baitu jadidun. Mubtada khabar. Ya. Mubtada khabar. Al-baitu jadidun. Nah, ini bagus nih kalimatnya. Ya. Al-baitu. Jadi ini mubtada, ini khabar. Ya. Baik. Masuki inna. Coba Bapak Bang Andrian dulu. Masuki inna. Ini kan kalimat asli nih. Mubtada khabar. Al-baitu jadidun. Dua-duanya masih dalam posisi apa? Mubtada khabar, rafa. Nah, sebuah pernyataan. Sekarang kita ingin ketegasan. Rumah ini benar-benar baru. Mungkin orang mau beli tak yakin kan? Tak yakin orang mau beli ini. Ini rumahnya baru apa lama? Baru, Pak. Nah, kita ingin ketegasan. Rumah ini sungguh benar-benar baru. Masuknya, Pak? Inna. Nah, bagaimana perubahannya? Nah. Bagus. Innal baita. Yang mana yang berubah, Ram? Yang baita ya. Berarti ini menjadi bagus, menjadi mansub. Ini berubah menjadi mansub. Nah, jadi ya. Innal baita al-baita jadidun. Nah, ini posisinya berubah. Yang ini tetap seperti tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim khabar inna. Paham? Baik. Kalimat lain. Sama. Mubtada, ini khabar. Baik. Al-mar'atu salihatun. Apa artinya? Wanita itu saleh. Wanita itu adalah seorang yang saleh. Ini mubtada khabar. Sekarang tugas kita adalah masukkan inna. Pak Jo, silakan. Dajo. Al-mar'atu ini berarti sama-sama toma ya, dua-duanya. Masukkan inna, Pak Jo. Mungkin kita ada orang mau melamar kan? Kita bilang ini adalah wanita yang saleh. Tapi dia kurang yakin, maka kita mesti tambah penekanan. Anak ini, perempuan ini benar-benar wanita yang saleh. Berarti tambah inna. Nah, sekarang kita berapa aja? Inna. Bagus. Ya, bagus. Innal mar'ata salihatan. Yang mana berubah aja? Mubtada. Bagus. Cukup mubtada berubah. Nah, adapun khabar daripada inna, maka dia tabit tetap. Nah, inilah pembelajaran kita, yakni isim dari khabar daripada inna, dia tetap rafa selama-lamanya. Tak berubah. Yang berubah yang mana, Pak? Ini saja. Yang dekat kepada inna. Paham, Pak? Jadi, kalau membuat kalimat dengan menggunakan inna, taukid, maka mansubkan isim setelahnya dan tetap pada posisi rafa khabar inna. Paham, teman-teman? Halo, teman-teman ya? Baik. Ada yang pengen contoh lain? Pelajaran itu mudah. Bagus. Ya. Pelajaran itu mudah. Apa syaratnya? Ad-darsu. Apa, Pak? Mudah, apa? Sah. Sah. Ini mubtada, ini khabar. Baik. Coba bikin. Coba bikin. Abu Badan. Ad-darsu sahlun. Mubtada khabar. Masukkan di sini inna. Ahsan, Masya Allah. Masukkan kana. Karena darsu sahlun. Sah, bagus. Berarti masih ingat pelajaran lama ya. Bagus. Kana darsu sahlan. Kalau kana. Tapi kalau inna, terbalik. Inna darsa sahlun. Mudah apa mudah, Pak? Mudah kan? Mudah. Iya. Cuma masuk inna dan kana aja ya.
Cuma balik-balik. Ya. Nah, baik. Ada yang lain? Ada yang kalimat lain? Jawab ya. Bisa dipahami? Nah, kalau umpama dia dua, sama kayak kaidah sebelumnya. Umpama dua, tiga sama, tidak ada perubahan. Umpama di sini, dua wanita yang salihat. Apa bahasa Arabnya? Al-mar'atani salihatani. Ha? Masuki inna. Berubah menjadi apa? Innal mar'atani menjadi apa? Mar'ataini. Salihata ni tetap rafa' dia. Karena rafa' dengan alif dan nun, adapun mansub dengan ya dan nun. Kalau banyak, mar'ah apa Pak? Perempuan apa bahasa jamaknya? An-nisa ya. An-nisa ini berbeda nih. An-nisa'u salihatun. Nah, masukkan inna. Jadi apa? Innan nisa'a. Iya, innan nisa'a salihatun. Tetapi. Mudah kan, Pak? Tidak sulit ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, berikutnya Pak Andrian, silakan. Siapa tadi? Pak Sarman, maaf ya. Sarman, silakan Pak Sarman. Nah, sekarang kita lihat jumlah fi'liyah lagi. Bagaimana perubahan? Dari fi'il dan fa'il. Hmm. Contoh, Muhammadun yadhab. Muhammad sedang pergi. Mubtada'nya Muhammadun. Khabarnya adalah jumlah fi'liyah dari yadhab. Idrob yadhabu adalah fi'il mudhari marfu' dengan dhamma, dan setiap fi'il harus ada fa'il pelaku. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa. Kata ganti itu kembali ke Muhammadun. Jadi jumlah fa'il dan jumlah fi'il dan fa'il yadhabu, khabar dari Muhammadun, lalu dimasukin inna menjadi inna Muhammadan yadhabu. Isim inna adalah Muhammadan mansub dengan fathah. Khabar inna adalah jumlah fi'liyah yadhabu fi mahallin raf'in. Ya, fi mahalli raf'in ya. Baik. Sekarang bentuk lain, Pak. Bentuk lain adalah inna jika masuk ke dalam isim dan jumlah fi'liyah. Kalau tadi kan isim dan isim nih. Isim dan isim. Sekarang bisa inna itu masuk ke isim dan jumlah fi'liyah. Di mana khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Muhammadun yadhhabu. Muhammad dia sedang pergi. Muhammad dia sedang pergi. Berarti Muhammad sebagai apa? Mubtada. Khabarnya apa? Tidak isim, Pak, tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah, dalam bentuk verbal dia. Beda dengan ini. Kali ini kan dua-duanya isim nih. Ini isim. Isim. Nah, kalau umpama disebut Muhammadun yadhhabu, berarti ini isim. Ini kata kerja nih di sini. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahannya hanya pada isim inna. Adapun khabar tak berubah. Dia tetap pada posisi seperti itu. Yadhhabu. Kenapa? Karena kata kerja. Karena dia kata kerja. Inna Muhammadan yadhhabu. Paham, Pak? Seperti yang dicontoh. Jadi tidak ada perubahan pada yadhhabu. Karena yadhhabu itu adalah mabni ala rafa. Ya. Atau dia dalam bentuk rafa. Maka disebut di sini fi mahalli raf'in. Dia mengambil posisi rafa'nya khabar. Nah, gitu, Pak. Bisa dipahami ya? Jadi untuk isim inna atau khabar inna bisa dibentuk dalam apa, bisa dibikin dalam bentuk kata kerja. Ya. Contoh, kita bikin kalimat. Fauzan dia sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Fauzanun yajlisu. Nah, itu kan mubtada tuh, khabar. Khabarnya dalam bentuk kata kerja. Tayyib. Masuki inna. Macam mana Pak Abu Ikram? Inna Fauzana. Bagus, yajlisu. Aturannya adalah apa? Dia tetap pada posisinya, tidak berubah. Namun dia mengambil posisi rafa. Bisa dipahami ya? Sulit? Tidak sulit ya, Pak? Sulit apa mudah? Mudah ya? Masih mudah, alhamdulillah. Setelah ini lebih mudah lagi, Pak, insyaallah. Lebih mudah lagi, insyaallah. Baik. Berikutnya syibhu jumlah. Kita sibul jumlah. Milik jumlah. Disebut sibul jumlah karena tidak sempurna meskipun memiliki makna. Bagus. Disusun dari jar dan majrur.
Contoh, Muhammadun fi dar. Muhammad berada di rumah. Mubtada'nya Muhammadun, khabarnya fi dar. Syibul jumlah fi mahal raf'in khabar. Lalu dimasukin inna menjadi inna Muhammadan fi dar. Isim inna adalah Muhammadun mansub dengan fathah. Khabar inna adalah syibul jumlah fi dar fi mahalli raf'in. Nah, ini lebih mudah lagi, Pak. Di mana khabarnya enggak ngaruh. Enggak ngaruh dia. Yang ngaruh cuma isim yang datang setelah inna. Inna Muhammadan. Adapun fiddari tetap dia majrur seperti adanya. Tapi dia diukur seakan-akan dia pada posisi rafa, cuma tak nampak. Kenapa? Karena didahului huruf jar, ya, fiddari. Tidak boleh dibaca fiddaru, Pak. Kenapa? Kan dia di isim inna. Iya, dia kan apa? Isim inna kan? Tidak, karena dia di apa? Dalam bentuk jar dan majrur, dalam bentuk syibhu jumlah. Paham, Pak? Yang disebut dengan syibhu jumlah dia seakan-akan kalimat. Itu maksudnya. Paham? Inna Muhammadan fiddari. Ya, inna Muhammadan fiddari. Semuanya adalah bentuk taukid juga, dalam bentuk taukid. Baik, berikutnya dharab dan madhrub. Kenapa? Isimnya aja. Iya, isim awal. Ya, bagus, Dam. Isim awal saja merubah. Inna Muhammadan. Muhammadun menjadi Inna Muhammadan. Adapun fiddari tidak berubah. Tidak boleh pula dia baca fiddaru, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia apa? Didahului oleh huruf jar. Baik. Nah. Berikutnya, dharab dan madhrub. Ini cabang-cabang saja, teman-teman, untuk kita ketahui, tapi bukan tidak perlu didalami karena ini ada sebagai contoh saja. Jangan bingung pula yang mana yang satu ini. Yang satu itu yang awal tadi, Pak. Yang satu tadi yang awal itu tuh kaidah dasar tuh. Di mana inna menasabkan isim merofakkan khabar. Itu kaidah tuh. Adapun yang lainnya yang betul-betul yadhabu, fiddari, ya, fi amsi dan seterusnya ini tidak ngaruh. Sebagai bentuk saja. Baik, berikutnya. Dharab dan madhrub. Dharab dan madhrub menunjukkan tempat dan waktu. Contoh, Muhammadun amamal baiti. Muhammad di depan rumah. Mubtadanya Muhammadun. Khabarnya amamal baiti. Amamal baiti. Syibul jumlah fi mahalli raf'in khabar amam sebagai mudhaf dan al baiti sebagai mudhaf ilaihi. Lalu dimasuki inna menjadi inna Muhammadan amamal baiti. Isim inna adalah Muhammadan mansub dengan fathah. Khabar inna adalah syibul jumlah amamal baiti fi mahalli raf'in. Bagus. Fi mahalli raf'in. Sama kayak tadi, Pak. Tapi ini benar namanya dharaf dan madhruf. Apa itu dharaf dan madhruf? Dharaf itu, teman-teman, ya. Dia adalah penjelasan tentang tempat atau waktu. Apa contoh tempatnya? Apa contoh tempat? Contoh tempat adalah seperti di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah itu tempat namanya. Kalau waktu apa? Kemarin, besok, ya. Sebentar lagi, sebelum, ya. Ini namanya dharaf namanya. Adapun madhruf adalah isim yang berlaku setelahnya. Contohnya, 1 jam lagi. Setelah 1 jam berarti 1 jam lagi. Berarti saat adalah isim. Sebelum apa namanya, di bawah meja, di atas meja, ini namanya madhruf. Ya. Aturannya, teman-teman, sama seperti jar dan majrur. Jar dan majrur, cuma namanya dharaf itu aja. Nah, kaidahnya sama seperti tadi, di mana kalau dimasuki inna, maka yang berpengaruh hanya isim saja. Adapun dharaf dan madhrufnya tidak ngaruh apa-apa. Tidak mempengaruhi apa-apa. Bisa dipahami, teman-teman? Baik. Catatan, silakan baca catatan, Bang. Ya. Jika khabarnya syibul jumlah, Ya. atau sering mendahului mubtada atau isim, kana, ina, contoh, fil baiti aliyun. Di dalam rumah ada Ali. Mubtadanya aliyun, marfu dengan dhamma. Mubtadanya diakhirkan dan disebut dengan mubtada muakhkhar. Khabarnya fil baiti, syibul jumlah di mahalli raf'in, disebut dengan khabar muqaddam. Jika dimasukin inna dan kana fil baiti aliyun. Dahulu di dalam rumah ada Ali. Isim kana adalah aliyun, marfu dengan dhamma, diakhirkan disebut dengan isim kana muakhkhar. Muakhkhar, nah. Khabar kana adalah fil baiti,
Syibul jumlah fi mahal nasbin khobar. Disebut dengan khobar muqaddam. Inna fil baiti aliyan. Sesungguhnya di dalam rumah ada Ali. Isim inna adalah aliyan, mansub dengan fathah, diakhirkan disebut dengan isim inna muakhkhar. Khobar inna adalah fil baiti, syibul jumlah fi mahalli raf'in, disebut dengan khobar muqaddam. Bagus. Bisa paham, Pak, ya? Maksudnya? Paham enggak maksudnya? Kalau ada kalimat yang mubtada khabarnya dalam bentuk syibul jumlah, di mana dia harusnya terletak di depan, taruh belakang. Nah, ini disebut dengan takdim dan takhir namanya, Pak. Apa namanya? Takdim dan takhir. Banyak kita contoh dalam Al-Quran sering kan? Baik. Perhatikan di sini. Apa? Fil masjidi, ya, apa? Muhammadun. Fil masjidi. Baik. Ini, Pak, fil masjidi Muhammadun. Ini namanya syibhu jumlah. Ya. Kalimat ini sempurna, mubtada dan khabar. Mubtada, khabar. Asal kalimat ini kalimatnya terbalik, Pak. Asalnya adalah Muhammad fil masjid. Muhammad ada di masjid, itu kalimatnya. Tapi kadang dalam bahasa Arab itu dibalik. Dibalik, yang fil masjid harusnya di sini ditaruh di depan, Muhammad yang harus di depan taruh belakang. Ini dibalik. Nah, kalau masuk kalimat tadi, apa, kana atau inna, maka yang beralih fungsi adalah ini nanti. Apa? Tahu tidak? Yang beralih fungsi ini, adapun ini tetap. Jadi seakan-akan kalimat ini kalimat yang dipakai, ya, kalimat yang dipakai, asal kalimatnya adalah terbalik. Nah, kalau dimasuki inna dan kana, yang beralih nanti ini. Contoh, il masjidi Muhammadun. Di masjid ada Muhammad. Asalnya Muhammadun fil masjid. Kalau dimasuki inna, jadi apa, Pak? Bagus. Inna fil masjidi Muhammadan. Jadi yang fil masjid tetap ngaruh dia, walaupun datang setelah inna. Kenapa? Dia jar majrur, tapi asalnya dia adalah sebagai contoh. Jadi inna fil masjidi Muhammadan. Kalau dimasuki kana, bagaimana perubahannya? Kana fil masjidi Muhammadun. Paham, Pak? Nggak ngaruh. Ya. Nah, ini banyak dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran apa? Seperti firman Allah. Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah. Yang teman-teman udah hafal lah, saya. Lillahi ma fis samawati. Seterusnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini sama, Pak. Ini kan huruf jar nih. Milik Allah. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Asalnya adalah ininya di belakang nih. Ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Cuma Allah meletakkan jar majrurnya yang sejumlah di depan, yang harus di depan taruh di belakang. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Kata para ulama, kenapa bisa gitu, Ustaz? Kenapa tidak normali aja? Ternyata ada maksud. Di antara maksudnya kata para ulama adalah yakni mentaksis, mengkhususkan bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi benar-benar milik Allah semata saja. Semata saja, dan tidak ada yang milik selain daripada Allah. Tapi itu kalau kalimatnya seperti ini, berarti apa? Semuanya milik Allah, apa yang ada di langit dan bumi. Kalau kita buat normali, Pak, maka jadi bisa jadi maknanya adalah apa kita bilang, ma fis samawati ma fil ardi lillah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, tapi sebagian juga ada milik yang lain. Nah, itu faedah. Paham? Jadi dalam ayat ini bermakna tauhid. Apa itu? Mentauhidkan bahwasanya semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Paham? Dan ini dipakai. Nah, jadi kaidah kita adalah kalau dimasuki inna di sini, maka yang berubah hanya Muhammad. Baik. Sudah dipahami, teman-teman? Tidak sulit, Pak? Silakan, Pak.
Ya. Ah, sus- oh, sesungguhnya orang itu dahulu ganteng. Ah, bagus ya nih kalimatnya ya. Coba, siapa yang bisa bikin? Sesungguhnya dia dulu adalah ganteng. Hmm. Bisa sama inna sama kana berarti ada taukid, ada penjelasan masa dahulu. Bisa juga kita bikin kalimat. Ya, contoh. Kita bikin siapa yang paling ganteng dulu di sini? Dahulu. Fauzan. Fauzan kan sekarang ganteng. Maksudnya orang kini bercerita dulu. Baik. Sungguh dia adalah orang yang ganteng. Berarti kita bikin kalimatnya uh, apa? Bukannya Ibrahim, ya? Ibrahim. Uh, bisa innahu kana apa di sini? Ganteng apa? Jamilan. Nah, Ibrahim sungguh dia adalah dahulu seorang yang ganteng. Bisa kita bikin kalimat. Jadi di sini ada inna, ada kana. Nah, kenapa jamilan di sini kana? Karena apa tadi fungsinya, Pak? Menasab apa namanya? Merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, jamilan di sini sebagai apa dia? Sebagai khabar. Mana isimnya? Mana isim kana di sini? Hah? Mana isim kana? Ada huwa di sini. Di sini ada huwa. Ya. Sini ada huwa. Kembali ke mana? Kembali kepada Ibrahim. Paham, Pak? Jadi Ibrahim innahu kana jamilan. Dahulu dia seorang lelaki yang tampan. Nah, gitu. Paham, Pak? Itu digabung innahu kana jadi. Gimana, Pak? Digabung jadi innahu kana. Ya, innahu kana jamilan. Karena ini adalah informasi tentang Ibrahim. Tentang Ibrahim. Iya. Berarti inna dan kana bisa digabung berarti. Bisa digabung. Bisa digabung ya. Karena innahu dia, innanya sudah ada dhamir, Pak. Sudah ada dhamir tentang Ibrahim. Sesungguhnya dia. Ya, sesungguhnya dia. Ini kan ada dhamir di sini. Aturannya innahu ini, inna, ya. Innahu. Ini kembali kepada siapa? Ibrahim. Berarti inna Ibrahima. Ya. Kana jamilan. Atau bisa langsung tanpa dibalik. Bisa juga, Pak. Ya. Mama kita langsung inna Ibrahim. Kalimatnya inna. Inna Ibrahim. Berarti di sini kana jamilan. Sesungguhnya Ibrahim, nampak kan maksudnya kan, Pak? Dan setelah ana. Kana jamilan, fungsi kana apa tadi? Merafakkan isim, menasabkan khabar. Kana, ini ada huwa di sini, kembali ke Ibrahim. Jamilan sebagai khabarnya. Bisa juga? Ya. Bisa dibentuk Ibrahimnya dahulu, atau bisa jadi innanya dahulu, kemudian Ibrahim datang setelahnya. Inna Ibrahima kana jamilan. Dan banyak contoh-contoh dalam Al-Quran kan? Allah mengatakan innallaha, gitu kan? Kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha. Cuma untuk Allah tidak diterjemahkan kana sebagai dahulu. Artinya sekarang tidak lagi tidak. Ya, kana itu untuk Allah SWT adalah abad, istimrar. Selama-lamanya. Dahulu maha pengampun, sekarang maha pengampun, untuk besok maha pengampun juga. Gitu. Adapun untuk kita manusia bisa diterjemahkan dahulu dan perbedaan waktu. Nah. Ayat Ibrahimu jadinya mubtada khabar. Ibrahimu innahu kana jamila. Kalau umpama kita adakan dulu inna, bisa juga inna Ibrahima kana jamila. Berarti ini yang nampak langsung perubahannya karena inna. Tapi kalau tadi tidak nampak perubahannya karena dia dhamir. Innahu, ya, apa? Ibrahimu ka innahu. Sebenarnya ha adalah pengganti daripada Ibrahim. Ya. Bisa bikin kalimat seperti itu. Paham teman-teman? Paham ya? Baik. Saya bisa bikin kalimat dalam bahasa Arab.
eh, sungguh eh, sungguh Pak Jo adalah seorang apa? Sungguh Pak Jo adalah santri yang rajin. Dahulu beliau adalah apa Pak? Apa tadi? Hah? Nama keluarga. Nah, dahulu beliau lebih rajin lagi. Iya, lebih rajin lagi. Coba, apa bisa bahasa Arabnya? Sungguh Pak Jo adalah pelajar yang rajin. Dahulu beliau lebih rajin lagi. Gunakan ini kaidah ini. Inna dengan kana. Iya. Apa bahasa Arabnya? Ah, sama. Ini. Pak Jo apa bahasa Arabnya? Pak Jo. Pak Ju ya? Hah? Hah? Bisa juga anak aku. Jadi supaya ada nampak ininya ya. Oke. Inna akhuna. Sama ini ya. Inna ya. Akhuna ya. Nah, kalau inna berarti akhana jadinya ya. Akhana ya. Akhana. Siapa bilang Jo ya? Ya, Jo Hadi gitu ya. Jo Hadi gitulah. Mungkin kalau salah mohon maaf. Jo Hadi ya. Bagus bagus. Sana Jahadi. Ah, wa kana apa di sini? Ah, apa namanya? Apa? Inna kana Jahadi. Nah, bagus. Beliau sungguh saudara kita Pak Johadi adalah Johadi apa? Mujtahidun ya. Mujtahidun. Mujtahidun. Nah, gitu. Nah, pakai kana lagi. Dahulu beliau wakana ya. Wakana apa dahulu beliau? Umpama seorang janganlah malas pula ya bila bulan. Wakana pedagang sukses. Apa? Pedagang, apa masalahnya? Masuki kana. Kana jadi apa ya? Wakana ta tajirun tajiran. Tajiran. Wakana tajiran. Tajiran. Nah, gitu Pak. Tajiran. Karena setelah kana kan kabarnya mesti dimansub. Dahulu Pak Juhadi adalah seorang apa? Sungguh Pak Juhadi adalah seorang yang belajar rajin sungguh-sungguh. Dahulu beliau adalah seorang saudagar, businessman, ya, tajir. Tajir tuh kenapa Dam? Tajir ya, tajir tuh businessman Pak, businessman. Iya. Ya, tajir orang-orang biasanya orang apa? Banyak-banyak uang ya, bisnis. Iya. Businessman, tajir. Iya. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Makanan tajiran ini berarti adanya tersembunyi buatan itu. Ada huwa di sini. Iya. Udah kobar ya. Iya, dia sudah kabar itu. Kabar. Adapun isimnya di sini ada isim di sini. Wakana ai huwa. Memang kalau kita tambahkan lengkap lebih lengkap wakana apa? Akhuna Johadi tajiran gitu asalnya. Tapi tidak perlu ditambahkan karena sudah ada kalimat di sini kan. Nah gitu kan. Kana tajiran. Ini sudah kalimat sempurna nih Pak. Dan teman-teman sudah bisa bikin dengan ala seperti ini. Ingin menyampaikan sebuah ide atau opini, pernyataan, bikin kalimat seperti ini. Iya. Ayah saya dahulu adalah seorang yang umpama seorang petani. Ya, ayah saya dulu adalah seorang anak tani. Adapun sekarang saya sudah menjadi seorang saudagar gitu. Kuntu umpama kuntu miskinan. Ya, ya sama.
wal ana atau asbahtul ana tajiran. Saya dahulu orang miskin, tapi anak petani, ya, atau petani atau miskin. Sekarang saya sudah jadi pebisnis hebat. Ah, gitu. Sama gunakan kayak tadi. Pak, boleh. Iya. Baik. Kita lihat contoh-contoh saudaranya Inna. Bagaimana praktek saudara Inna? Ini kan Inna kan, Pak? Nah, sekarang kita lihat saudara-saudaranya. Bagaimana cara kerjanya? Silakan, Pak Sarman. Contoh-contoh saudara Inna. Lakinna Muhammadan fil fasli. Bagus. Akan tetapi dalam keras. Nah, sama fungsinya dengan Inna, Pak ya. Inna dan lakinna sama maknanya. Ya, dalam Al-Quran kan sering kita lihat, kalau ada isim nama Allah datang setelah lakinna, pasti dia mansub. Walakinallaha aliman hakimah. Sama gitu. Walakinallaha. Tidak ada walakinallahu ya. Tayyib. Kemudian berikutnya, ka'anna. Anna Muhammadan maridun. Seakan-akan Muhammad sakit. Ka'anna Muhammad. Sama, ka'anna juga demikian teman-teman fungsinya. Ya. Di mana ka'anna ini lebih kepada apa? Kepada seperti ibarat atau contoh. Itu makna ka'anna. Ya, makna ka'anna adalah ibarat, seakan-akan, seperti atau semisal. Itu makna ka'anna. Contohnya Pak Jo bilang kepada Abu Fauzan, ya Abu Fauzan, anta ka'annaka qamarun, contohnya. Wahai Abu Fauzan, Anda seakan-akan bulan, ya. Ka'annaka qamarun. Nah, padahal bintang ya. Padahal bintang. Iya, kita juga bisa bilang ke istri kita, ya, bilang ke istri contohnya ka'annaki umpama apa? Hah? Ka'annaki umpama zahratun. Engkau bagaikan bunga. Sama. Jadi fungsi anna adalah menasabkan isim yang datang setelahnya. Baik, berikutnya. Apa? Lakin, kalau lakinna dia lebih ke pernyataan yang pernyataan yang berlawanan. Anda bukan ini, akan tetapi ini. Nah, gitu. Lakinna. Nah, gitu. Pernyataan berlawanan lah. Muhammad tidak berada di pasar, akan tetapi dia berada di masjid. Iya. Pak Jo adalah seorang yang Pak Jo bukan seorang yang pemalas, akan tetapi beliau seorang yang rajin. Nah, itulah kinna lebih dekat itulah, Bang. Adapun ka'anna lebih ke permisalan, seakan-akan. Perumpamaan. Perumpamaan. Bagus. Baik, contohnya berikutnya. Laitaka, silakan. Laitaka tastahidu. Bagus. Seandainya engkau bersungguh-sungguh. Iya. Laitaka, ya. Laita sama apa? Laita artinya apa? Seandainya. Jadi kalimat perandaian. Ya, perandaian, harapan, penyesalan itu sama tuh. Perandaian, harapan, penyesalan. Nah, gitu. Penyesalan sama. Laita. Jadi sesuatu yang tidak bisa, yang diharapkan tapi belum terjadi. Silakan. Sama itu juga dia. Ya laitani kuntu turaba. Kemudian apa lagi di surah Al-Fajr apa? Bisa lah. Ya laitani lam usyrik sama juga. Kemudian di surat Al-Fajr juga ada tuh. Apa? Surah Al-Fajr di ayat terakhir. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celakanya aku atas apa yang telah aku perbuat dahulu semasa di dunia. Artinya apa? Mungkin dia tidak beriman kepada Allah, atau dia masa hidupnya hanya untuk dunia saja, sehingga di akhirat ketika lihat hasil result bagian rapor, dia lihat tidak ada saya dapat apa-apa, justru saya tidak punya modal untuk pulang ke surga. Ya, maka dia menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai alangkah ruginya aku untuk apa yang telah aku persiapkan sebagai bekal kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat. Dalam ayat itu Allah mengatakan lihayati, kehidupan akhirat itu adalah kehidupanku. Dia tidak menyesali menyesali kehidupan dunia, tapi menyesali kehidupan akhirat yang tidak ada bekal apa-apa. Ini dalil kata para ulama menunjukkan kehidupan yang sebenarnya bukan dunia sekarang, tapi apa? Hayati ini adalah akhirat. Nah, sama tuh kalimat tadi. Ya laitani, sebuah penyesalan. Harapan yang tidak akan terwujud lagi. Itu biasanya laita.
Ada pepatah Arab mengatakan laita laita syabban ya'udan ma, ya. Andaikan masa muda bisa kembali lagi. Ini penyesalan orang-orang tua. Penyesalan orang-orang tua. Sa'ukhbiru madza fa'ala syaibu atau fa'ala syibu. Wahai, andaikan masa muda bisa kembali lagi, akan aku kabarkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang tua. Itu kaidah apa? Pepatah ya. Laita, kata laita di sana. Tayyib. Berikutnya la'alla. La'alla Muhammadan ini. Moga Muhammad datang itu. Sama, la'alla juga berfungsi sebagai inna. La'alla Muhammadan ya'tini, ya. La'alla ini adalah bermakna at-taraji, yakni harapan. Bermakna harapan. Semoga saja Muhammad mendatangiku, ya. La'alla Muhammadan ya'tini. Ada contoh la'alla dalam Al-Quran? Dalam surah Talaq. Fazan. La'allakum tatakun, sama fungsi seperti itu. Cuma karena dia dhamir, ya, jadi tidak nampak la'allakum. Seperti dalam surat At-Talaq. La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Berarti di sana lafaz Allah mansub. La'allallaha yuhdithu. Sama seperti ini. Sama? Baik. Paham sampai di sini kawan-kawan? Inilah fungsi inna dan kawan-kawannya. Ya, la'alla, zala, asbaha, amsa, sama. Fungsinya menasabkan isim dan merofakkan khabar. Baik. Latihan. Silakan Pak Salman. Masukkan kana dan inna. Masukkan kana dan inna dalam susunan kalimat di bawah ini. Nah, baik. Coba tutup dulu yang jawabannya, karena jawab sudah ada ya. Coba lihat ke sini. Ke buku. As-salatu wajibatun. Fauzan, masukkan inna. Wajibatun. Karena dia mubtada khabar kan, mubtada harus ya musanna itu. Apa? Muannas. Baik, bagus. Inna salata wajibatun. Baik, masukin kana. Baik, Fauzan. Tadi inna ya, inna salata wajibatun. Sekarang masukin kana. Kana salata wajibatan. Baik. Ada yang kurang nampaknya. Sedikit saja. Kana as-salatu wajibatun. Masuki kana menjadi apa dia? Bagus, kanat. Ya, karena dia as-salat adalah muannas. Coba kalau lelaki di sana baru kana dia. Iya. Baik. Kanatis salatu. Terus wajibatan. Wajibatan. Baik. Berikutnya. Sudah dari sini ya. Kanatis salatu wajibatan. Inna salata wajibatun. Baik. Nah, selesai Pak. Alhamdulillah. Tinggal tawabi' lagi. Tawabi' ini akan kita bahas insyaallah di pembahasan paling akhir di bab ini. Berarti dengan demikian selesailah sesuai buku ini bahasan al-marfu'at. Jadi marfu' itu tidak banyak apa? Sekitar 5, 6 atau 7 aja, tidak banyak. Apa itu? Mubtada, khabar. Kemudian apa? Fa'il, naib fa'il. Kemudian kelima, kana dan kawan-kawannya, di mana dia merafakkan isim. Kemudian keenam apa? Inna dan kawan-kawannya, dia merafakkan khabar. Ya, merafakkan khabar. Adapun tawabi itu nanti mengikut nanti akan datang bahasan setelahnya. Maksud mengikut itu adalah dia mengikut sesuai dengan isim yang datang sebelumnya. Ya, contohnya Ja'a Muhammadun wa Ibrahim wa Khalidun wa Thamud. Berarti dia mengikut Ibrahim yang seawal. Nah, itu tawabi namanya. Kalau umpama di bawah dia di bawah pula. Mansub dia mansub pula. Demikian seterusnya. Paham teman-teman? Alhamdulillah. Dan insyaallah besok kita masuk isim-isim mansubat dan selesai itu selesai belajar nahwu. Gak ada lagi, Pak. Selesai? Habis itu masuk sorof kita. Nanti ada pun sorof mungkin nggak 4 atau 5 kelas sudah selesai kita. Nah, nanti kita lihat bagaimana gambaran tentang perbedaan sebelum dengan setelah belajar ya. Iya. Isim mansub akan kita bahas di pekan berikutnya. Dan tidak banyak. Isim mansub juga lebih kurang sama kayak isim tawabi, isim marfu'at. Sedikit, tidak banyak. Nah. Baik, silakan tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan, Bang. Abi? Ayah saya. Ayahku. Abah.
Oh, oh maksudnya kalau pakai inna gitu. Abi mudarribun. Kalau kalau dimasuki inna tetap dia abi. Iya, tetap dia abi karena dia asmaul khamsah nanti kan. Masuk asmaul khamsah. Di mana asmaul khamsah pada posisi ini dia tetap tidak tetap pada kalimat abi. Inna abi umpama mudarrisun. Sesungguhnya ayahku adalah seorang guru. Gitu. Inna abi. Nah dia nisbah kepada ya kan. Jadi dia tidak bisa dibaca inna abai, tak bisa. Sulit orang Arab. Thaqil bagi orang Arab. Maka ba barisnya harus di atas, taruh di bawah. Mengikuti ya agar lebih mudah. Inna abi. Kalau bai kan atas satu, bawah satu. Orang Arab cakap macam tu sulit. Inna abai. Sulit bagi orang Arab. Kita aja orang Malaysia, Melayu bisa. Inna abai gampang ya. Orang Arab tidak bisa. Jadi tidak dibaca inna abai. Beda kalau nisbahnya kepada dhamir nahnu. Inna abana. Itu boleh, bisa. Inna abana. Sesungguhnya ayah kami la syaikhun kabir dalam surat Yusuf ya. Inna abana la syaikhun kabir. Gitu. Bagus, pertanyaan yang baik. Ada yang lain? Silakan. Fazan? Pak Pak Sarman ada pertanyaan? Hah? Oh ya, insyaallah. Kalau anak muda itu dia lebih tajam apa ya? Analisa. Wah. Iya. Iya, iya. Apa pepatahnya? Belajar di waktu kecil, ibarat melukis di atas batu. Belajar di kala dewasa, ibarat melukis di atas kayu. Kayu, Pak? Oh, atas air. Atas kayu lah, Pak. Oh, gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Kadang orang lebih tua itu lebih bagus apanya. Daya fahamnya lebih tinggi. Ya. Baik, ada pertanyaan? Di Zoom ada yang gabung di Zoom? Ada yang gabung di Zoom? Silakan kalau ada yang gabung di Zoom, boleh bertanya terkait materi. Enggak ada ya? Iya, Pak, silakan. Ya, kawan yang inna tadi ya lantai taka. Ada apa ya? Boleh, silakan yang di Zoom kalau mau bertanya dipersilakan. Iya, Pak, silakan Pak. Apa? Laitaka ya? Taka tastahidu. Tajtahidu, ya. Maksudnya kotak apa? Maksudnya itu dhamir itu, Pak. Laitaka. Itu ka itu kan anta tuh, kemudian anta. Karena dia dhamir, maka tidak dinampakkan. Dia kan dhamir kan. Laitaka. Asalnya adalah umpama kalau yang dimaksudkan anta di sana adalah umpama namanya siapa nama? Umpama Idris. Laita Idrisa gitu. Mujtahidun atau yajtahidun. Duhai andaikan Idris adalah seorang dia bersungguh-sungguh. Gitu. Kalau nama orang nampak apa? Karena dia dhamir maka mabni, macam tu aja. Ya, laitaka. Kalau umpama perempuan laitaki. Kalau kalian laitakum. Gitu. Dia tak nampak. Cuma bisa kita perkirakan di sini ada mansub nih. Kenapa tak tampak? Karena dia adalah isim dhamir. Di mana dhamir mesti dia mabni. Macam tu aja. Ya. Ya. Andaikan Abu Lahab seorang muslim, apa bahasa Arabnya? Laita Aba Lahbin muslimun. Itu bahasa Arabnya. Andaikan Abu Lahab seorang muslim, tapi sayang dia bukan muslim. Ya, dia mati kafir. Andaikan Abu Talib ya andaikan Abu Talib orang yang beriman, termasuk orang beriman. Apa bahasanya? Laita Aba Talibin. Bukan baca Abu, tapi Aba. Laita Aba Talibin mu'minun. Gitu. Andaikan Abu Talib seorang mukmin, tapi dia wafat di atas agama nenek moyang. Baik. Yang lain, silakan. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran isim-isim marfu'at. Ya, insyaallah besok akan kita lanjutkan ke isim-isim yang terakhir, ini bab mansubat. Ya, apapun bentuk-bentuknya,
Dan bagaimana teknisnya akan kita pelajari di pekan berikutnya. Shallillahumma sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.